Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, NIM 06131381924064, nomor absen 27. Saya merupakan mahasiswi PGSD semester 4, kelas Palembang, Universitas Sriwijaya. Di video kali ini saya akan melakukan proses pembuatan media visual berbasis Carta. Nah, terkait dengan materi bermuatan PKN. Baiklah, langsung saja kita masuk ke alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan di sini saya menggunakan, pertama ada kertas karton. Kebetulan saya menggunakan karton berwarna putih. Lalu ada pensil, pena, spidol warna-warni. Spidolnya terserah warnanya. Lalu ada penggaris, spidol biasa, penghapus, dan juga pewarna kayu. Nah, baiklah, karena sudah semua alat dan bahan yang kita sediakan, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Baiklah, setelah selesai kita menggambar, lalu kita beri keterangan di setiap gambarnya dengan menggunakan garis dan juga warna. Nah, di sini saya akan memberi garis-garis atau keterangan tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu kita memberi keterangan pada tiap gambar dengan menggunakan tanda panah.
Baiklah, inilah media visual yang telah saya buat, yaitu tentang materi jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat, di mana materi ini terdapat pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 6. Sekian video proses pembuatan media visual dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NIM 06131381924064, absen 27 dari kelas PGSD kelas Palembang. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan materi bermuatan PKN yang akan saya jelaskan menggunakan media audiovisual. Langsung saja kita masuk ke pembelajarannya. Kali ini kita akan membahas tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 6. Di sini sudah terdiri dari KD dan juga indikator pencapaian kompetensinya. Pada KD-nya di sini saya mengambil KD 4.2, yaitu menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu indikator pencapaian kompetensinya yaitu 4.2.1, menunjukkan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan di sini juga ada tujuan pembelajarannya. Pada tujuan pembelajaran ini, yaitu dengan menyimak penjelasan guru melalui slide PowerPoint, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan tepat. Langsung saja kita ke pokok materinya, yaitu jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab bersifat kodrati dan selalu melekat pada diri setiap individu, terutama dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Di sini ada contoh yang pertama yaitu memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat, di mana memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat menjadi tanggung jawab setiap anggota masyarakat. Ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diupayakan dengan membuat peraturan untuk dipatuhi bersama segenap warga masyarakat. Sebagai contohnya yaitu membuat peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam. Peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam tersebut hendaknya dilaksanakan setiap anggota masyarakat sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Ini merupakan contoh gambar dari memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Selanjutnya yaitu yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan dari berbagai individu yang mempunyai latar belakang kehidupan berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Oleh karena itu, dalam masyarakat tentu banyak terjadi perbedaan. Meskipun demikian, setiap anggota masyarakat harus tetap menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Nah, di sini ada perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Sebagai berikut, yang A yaitu hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Yang B, setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Yang C, bergaul dengan sesama warga masyarakat, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun antar golongan. Yang D, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. Dan yang E, mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat dengan membiasakan
menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat agar diperoleh banyak manfaat. Berikut ini merupakan gambar dari perilaku yang mencerminkan sikap menjaga rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, yaitu dengan diadakannya bakti sosial. Yang ketiga yaitu meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Masyarakat terbentuk atas dasar persamaan tujuan dan budaya antar warga masyarakat, meskipun saling berbeda latar belakang asal-usul. Atas dasar kepentingan bersama yang hendak dicapai dalam masyarakat, setiap warga masyarakat hendaknya dapat memperkuat hubungan antar anggota dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota masyarakat. Dengan demikian, perbedaan dalam masyarakat menjadi hal yang dianggap wajar karena mereka dapat saling bergaul dan saling memaklumi perbedaan-perbedaan yang ada. Solidaritas sendiri terus ditingkatkan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Sikap solidaritas sosial dalam masyarakat meliputi yaitu saling membantu, saling peduli, bisa bekerja sama dalam mendukung pembangunan wilayah baik secara keuangan maupun tenaga. Salah satu bentuk solidaritas sosial adalah kerjasama atau gotong royong. Gotong royong sendiri merupakan suatu bentuk tolong-menolong yang berlaku di daerah perdesaan Indonesia. Berdasarkan sifatnya, gotong royong sendiri terdiri atas gotong royong bersifat tolong-menolong dan gotong royong bersifat kerja bakti. Nah, di sini bisa dilihat merupakan contoh gambar dari contoh ketiga tadi. Nah, yang keempat yaitu menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Tiap-tiap warga masyarakat mempunyai persamaan derajat yang harus dijunjung tinggi dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Menghormati persamaan derajat bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan antar warga masyarakat. Secara harfiah, diskriminasi berarti perbedaan perlakuan. Diskriminasi ini memiliki arti memperlakukan orang atau sekelompok orang secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti asal, ras, negara, agama, keyakinan politik atau agama, kebiasaan sosial, jenis kelamin, bahasa, dan usia. Dan ini merupakan contoh contoh tindakan untuk menghapus diskriminasi yang ada. Baiklah, terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nur Hasanah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penilaian, di mana penilaian kali ini materinya itu terkait dengan video sebelumnya. Langsung saja kita ke penilaian pengetahuan. Pada penilaian pengetahuan ini, saya membuat formatnya menggunakan tabel, di mana tabelnya ini terdiri dari KD, materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, dan bentuk penilaian. Untuk KD-nya sendiri, saya mengambil pada KD 4.2, yaitu menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajarannya yaitu jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan indikator pencapaian
kompetensinya yaitu 4.2.1, menunjukkan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Bentuk penilaiannya yaitu tes uraian. Baiklah, di sini sudah tertera kartu soal untuk teks uraian, di mana ada materi pembelajaran yaitu PPKN, kelas atau semester untuk kelas 5 semester 1, kurikulum 2013. KD-nya sama yaitu 4.2, menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Materinya yaitu jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dan indikator soalnya yaitu disajikan sebuah kalimat, peserta didik mampu menjelaskan dan memberikan contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, di sini sudah terlihat soal uraian. Saya mengambil 5 soal uraian, di mana soal ini merupakan indikator soal yang tadi sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada pedoman penskoran. Ini merupakan pedoman penskoran untuk untuk lembar uraian. Di sini ada uraian jawaban atau kata kunci dan juga skor. Uraian atau jawaban ini merupakan jawaban-jawaban dari soal-soal tadi. Dan untuk skornya sendiri saya memberi skor 20 pada tiap soal. Jadi total skornya yaitu 100. Oke, selanjutnya yaitu penilaian sikap. Ini sikap spiritual. Nah, pada sikap spiritual ini, saya menggunakan tabel, di mana tabelnya ada nomor, NPD, aspek yang dinilai, N, dan keterangan. Untuk aspek yang dinilai, di sini saya memakai 3 aspek, yaitu yang pertama, berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Yang kedua, bersyukur terhadap hasil kerja yang telah diperoleh. Ketiga, yaitu kesadaran bahwa ilmu yang diperoleh adalah pemberian Tuhan. Nah, untuk rentang nilainya sendiri, ini saya beri 1-4. Bisa kita lihat pada tabel di bawah, ini merupakan pedoman nilainya. Pedoman penskoran pada sikap spiritual, yaitu NS sama dengan N/12 dikali 100. Keterangannya, N kecil itu merupakan total penilaian atau jumlah skor, N besar adalah nilai untuk masing-masing siswa, NPD adalah nama peserta didik, dan juga di sini saya beri indikator pada tiap aspek. Indikator berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Untuk nilai pertama yaitu peserta didik tidak ikut berdoa. Nilai kedua yaitu peserta didik ikut berdoa tetapi tidak bersungguh-sungguh. Yang ketiga, peserta didik ikut berdoa tetapi kurang bersungguh-sungguh. Dan yang keempat yaitu peserta didik ikut berdoa dengan bersungguh-sungguh. Untuk indikator kedua yaitu indikator bersyukur terhadap hasil kerja yang telah diperoleh. Untuk nilai 1 yaitu peserta didik tidak mengucapkan rasa syukur. Nilai kedua yaitu peserta didik mengucapkan rasa syukur tetapi tidak sungguh-sungguh. Nilai 3 peserta didik mengucapkan rasa syukur tetapi kurang sungguh-sungguh. Dan nilai keempat peserta didik tidak mengucapkan rasa syukur dengan sungguh-sungguh. Maaf, ya untuk nilai 4 yaitu peserta didik mengucapkan rasa syukur dengan sungguh-sungguh. Indikator kesadaran bahwa ilmu yang diperoleh adalah pemberian Tuhan. Untuk nilai yang pertama yaitu peserta didik tidak menyadari bahwa ilmu yang diperoleh adalah pemberian Tuhan. Untuk nilai kedua yaitu peserta didik menyadari bahwa ilmu yang diperoleh adalah pemberian Tuhan tetapi tidak sungguh-sungguh. Untuk nilai ketiga, peserta didik menyadari bahwa ilmu yang diperoleh adalah pemberian Tuhan tetapi kurang sungguh-sungguh. Dan untuk nilai yang keempat yaitu peserta didik
menyadari bahwa ilmu yang diperoleh adalah pemberian Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, selanjutnya ada penilaian keterampilan. Di sini penilaian keterampilannya saya beri unjuk ketiga. Dan juga ada tabel. Tabelnya itu ada muatan, yaitu muatan PPKN, indikator pencapaian kompetensinya, yaitu pada 4.2.1, menunjukkan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat, teknik penilaiannya yaitu unjuk hasil, dan bentuk instrumennya yaitu rubrik penilaian. Nah, ini merupakan bentuk instrumen penilaian dari penilaian keterampilan. Di sini saya mengambil 3 kriteria, ada arti, contoh, dan pentingnya tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Untuk nilainya sendiri, saya ambil 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 perlu pendampingan. Di sini juga kita bisa lihat deskriptor dari tiap-tiap kriteria. Oke, selanjutnya itu ada penilaian penskoran pada tabel bawah ini. Ini merupakan penilaian penskoran untuk penilaian keterampilan, di mana penilaian penskorannya itu total nilai siswa dibagi total nilai maksimal dikali 10. Baiklah, terima kasih. Itu saja penjelasan materi penilaian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.